Kemudian biasa juga kalau kita masuk di satu daerah langsung dia tanya, ini dari partai mana lagi? Kibar Podcast, di Jumai kita bongkar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Kibar Podcast di podcast yang ke-8. Nah, kali ini kita seperti janji-janji kita kemarin bahwa akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa yang sangat inspiratif, Om Farul. Di mana lagi kalau bukan di Kibar Podcast karena kita harus membongkar ini apa-apa semua, Pak. Iya, Kibar Podcast di Jumai kita bongkar, cuy. Selamat malam nih. Kita sekarang bersama Bapak Kamarudin. Beliau adalah founder atau inisiator hadirnya indahnya berbagi bersama. Indahnya berbagi sesama ya. Sesama. Bukan bersama, Pak. Iya, bukan. Ini merupakan sebuah langkah sosial yang dibentuk oleh sebuah forum, namanya FGMC Peduli ya, Forum Generasi Muda Corowali. Oh, berarti kita ini membantu pekerjaannya Dinsos ya? Iya. Kau Dinsos lagi membantu. Ya, apa aktivitas kasaran ini, Kak? Terima kasih kami sampaikan kepada tim Kibar Baru atas undangannya pada malam hari ini. Kami dari IBS Indahnya Berbagi Sesama mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan IBS ini selama ini untuk membantu lansia duafa. Ya. Kalau kegiatan maksudnya sebelum secara pribadi nih, IBS ini maksudnya kita kan ini baru pertama kali ketemu ini kan. Saya tidak tahu kalau kita sama Om Farul ya. Maksudnya ini supaya lebih akrab saya maksudnya kita ini asalnya dari mana, mungkin teman-teman juga tahu. Selama ini kan dia hanya kenal IBS-nya. Dia tidak tahu siapa sih yang di balik layar itu. Ya, terima kasih. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sendiri ini lahir di Tani Terilau, tapi kemungkinan besar besarnya di Papua. Besar di Papua. Ya. Datang di baru kembali ini tahun berapa itu? 89. Oh, 89. Oh, berarti sudah puluhan tahun juga di baru lagi kembali. 89. Apa dulu dibikin di Papua? Kegiatan otomotif juga. Kebetulan saya ini mekanik motor. Mekanik sepeda motor. Jadi sampai sekarang ini masih berkecimpung di dunia itu. Punya bengkel loh? Iya, punya bengkel sendiri di Desa Lipukasi. Desa Lipukasi. Apa nama bengkel sih? Abadi Motor. Abadi Motor. Ya. Maksudnya khusus motor atau? Untuk motor ya. Jadi sebelumnya ini kami sebenarnya nih dari tim racing. Ya, tim racing. Oh, yang balapan. Ya, balapan. Kebetulan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, berapa tahun belakang ini, setelah adanya pandemi ini yang mungkin balapan lagi sepi atau tidak ada event sama sekali. Karena ada corona malam. Makanya teman-teman, kita komunikasi sama teman-teman bagaimana kalau kita bikin satu organisasi atau satu lembaga di bidang sosial, karena kita lihat kondisi saat ini memang banyak sekali yang membutuhkan. Waktu kita jadi tim racing ini, kita masuk anggota IMI juga, Ikatan Motor Indonesia. Kalau tim terdaftar di IMI, YPRT, Yoko Putra Racing Team. Yoko Putra Racing Team. Ya. Saya di situ sebagai manajer tim di situ. Itu Yoko Putra itu maksudnya si ridernya ini kan? Iya. Pembalapnya. Ini maksudnya yang dulu itu kan, maksudnya Yoko Putra ini kan terkenal juga prestasi-prestasi. Iya. Sampai tingkat apa itu mentok itu? Kalau kemarin seleksinya di Asia, waktu ada Suzuki Thailand pengiriman ke Thailand. Kebetulan dia masuk di 4 besar, 3 besar yang dikirim ke Thailand. Itu kita damping itu sebagai manajer. Waktu itu dia membawa nama Suzuki, PT Sinar Galeson Pratama Makassar, Sulawesi Selatan, dia mewakili. Karena kebetulan waktu itu kami dikontrak sama Suzuki, sama
ini orang yang saya sudah kenal sama Yoko Putra. No? Yoko Putra kan tadi. Kok tidak tahu siapa di belakang layarnya? Ini kita sampai, ini kita datangkan ini coy. Ini yang selalu racing motornya. Ya. Kemudian apa kira-kira pemikiran awalnya dari otomotif, kemudian berpikir tentang kegiatan sosial hadirnya IBS? Iya, pemikiran pertamanya itu setelah kita koordinasi, diskusi sama teman-teman, baik dari Kurir Langit, dari teman-teman dari Relawan Akhirat Baru, kemudian ada juga Peduli Baru. Bagaimana kalau kita minta pendapat, kita sharing-sharing, apa yang yang paling bagus dilakukan untuk kegiatan sosial di sini. Jadi mereka sarankan bahwa lebih baik kalau kita mau bikin kita khusus untuk lansia Duapa, kemudian sembako lansia lansia Duapa. Maksudnya bantuannya ini apa ada treatment khusus enggak bantuannya itu ke lansia? Apakah hanya sembako atau bagaimana? Kalau kita sembako untuk saat ini sembako. Jadi kami di IBS itu ada 2 program sekarang. Program baru. Program pertama itu lansia Duapa, kemudian ada warga binaan yang kita kelola sekarang. Warga binaan. Ya, di warga binaan itu baru kita kelola ini baru 4 kecamatan, termasuk Kecamatan Tanah Terilau, Tanah Teriaja, Pujananting, dan Kecamatan Baru. Itu warga binaan itu khusus tiap bulan di awal bulan. Awal bulan minggu pertama itu kita kunjungi. Itu rutin kita kunjungi. Nah, ngomong-ngomong kalau ini kan sudah beberapa bulan terakhir ini kita bantu-bantu begitu. Memang banyak lansia yang butuh bantuan. Banyak. Iya, banyak. Ya kan begini kan. Ini kan baru ini saya lihat indeks pertumbuhan ekonomi sudah mantap juga kan. Apakah di lapangan terrealisasi? Kalau persoalan indeks ekonomi kami juga tidak bisa sampai ke situ. Artinya kita juga tidak terlalu yang penting kenyataannya di lapangan memang seperti itu. Banyak banyak yang butuh. Banyak bantuan. Bahkan kemarin itu ada salah satu di daerah Tanah Teriaja, tidak usah saya sebutkan di situ. Ada salah satu di situ lansia Duapa itu dicampakkan sama keluarganya. Dicampakkan. Artinya dicampakkan. Ya ada keluarganya di sebelah itu rumahnya bagus, tapi dia orang tua kasihan tinggal sebatang kara, tinggal sendiri. Maksudnya itu tetangganya atau keluarganya sendiri? Artinya banyak hal-hal yang perlu memang kita memang kerjakan untuk mereka ini. Itu gak undang-undangnya. Itulah. Bahkan itu yang paling sedih kita dapat itu kalau kita datang itu langsung dia menangis. Dia terharu lihat kita. Artinya kita biasa jalan kaki sampai 500 meter, 700 meter sampai ke rumahnya. Dia tinggal di gubuk sendiri. Serba keterbatasan. Tapi sehat. Biasa tinggal sebatang kara. Jadi itu yang kita sasar. Berapa titik selama ini yang sudah ditemui dengan model seperti itu di IBS? Selama IBS menyalurkan bantuan ini. Kalau daerah yang kita tempuh sekarang, yang kita kunjungi sekarang, yang kita kunjungi itu kalau di Waten baru 30%. Baru 30% yang kita ini. Dan rata-rata kaum Duapa. Iya, kaum Duapa. Enggak sih begini. Ini logikanya begini, Om ya. Saya berpikirnya tadi nih bahwa ini kan masa sulit, masa pandemi ini. Kok bisa sih kita ini tetap bersama teman-teman ini eksis membantu begitu dan itu saya bilang bukan hal yang mudah barulah, apalagi ini dalam distribusi banyak gitu. Nah, apakah itu takji secara pribadi atau kita menggandeng sesuatu kah untuk ada donatur? Donatur gitu. Mayoritas donatur dari IBS ini dari mana? Kebetulan pada saat sekarang ini kami ada salah satu perkumpulan atau donatur kebanyakan dari Papua. Jadi KKDB Papua, KKDB khususnya untuk dari Kabupaten Mimika kita kerjasama. Jadi keluarga KKD kerukunan keluarga Kabupaten Baru di Papua, khususnya di Mimika itu
biasa support bantuannya ke kita. Tapi tidak turut kemungkinan juga teman-teman yang di sini itu bisa memberikan sedikit juga kan? Ya, terbuka untuk semua. Kan tadi mayoritas donatur dari Papua ini kan. Terus kira-kira ada saya lihat ini program Jumat Berkah yang menyalurkan tiap Jumatnya. Nah, apakah hanya dalam bentuk sembako kemudian uang yang disalurkan di situ, ataukah ada dalam bentuk yang lain misalnya yang disalurkan? Ya, kalau untuk penyalurannya berupa sembako itu khusus untuk lansia duafa. Oh, lansia duafa. Kecuali kalau warga binaan ini kita kasih berupa beras. Di mana warga binaannya itu? Di warga binaan itu tadi di 4 kecamatan itu. Oh, di 4 kecamatan. Kita lihat itu warga misalnya di Kecamatan Baru, memang ini ada berapa orang di sini di Kecamatan Tenitira. Sampai sekarang ini alhamdulillah ada sekitar 40 warga binaan di 4 kecamatan. Nah, ini yang mau saya tanyakan juga. Tolak ukur sehingga perlu dibantu. Ya. Apanya karena sekarang itu kan definisi miskin saja itu berbeda-beda. Ya kan? Apakah miskin secara finansial? Ataukah miskin secara kesehatan? Sudah tidak bisa berproduksi. Ataukah dilihat dari rumahnya? Ya kan? Baik. Kalau dilihat seperti itu, kita harus mengukur dari kondisinya, baik kondisi fisik. Biasa jadi warga binaan kami ini kebanyakan rata-rata itu orang sakit, yang lagi sakit. Ada yang sakit sudah bertahun-tahun, dia tidak mempunyai biaya untuk berobat. Ini IBS biasa kita bantu. Biasa kita bantu. Kemudian banyak juga lansia-lansia ini ditinggal pergi sama anaknya merantau di tempat sendiri. Jadi itu yang punya anak orang tua sendiri di rumahnya. Kemudian ada sebatang kara, tidak ada keluarganya. Misalnya dia cuma tinggal di Baru, bukan orang Baru asli. Misalnya dari Makassar, bukan orang Baru asli. Jadi tapi terlantar di Baru. Ya, bukan terlantar, artinya tidak ada bahasa terlantarnya di situ. Cuma maksudnya dia sudah tidak mampu kerja, tidak mampu karena sudah terlanjur tinggal di Baru. Biasa tetangga-tetangganya yang fasilitasi, kasih makan, kasih beras. Itu yang ada yang sempat viral ini kemarin waktu yang di Desa Labata ya. Apa? Yang ibu siapa ya namanya? Mariam. Ibu Mariam. Kenapa itu? Ibu Mariam itu salah satu warga Makassar. Bapaknya itu orang Jawa, mamanya orang Makassar. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Baru. Berpuluh-puluh tahun sudah tinggal di Baru. Kegiatannya sehari-hari? Dia cuma membantu tetangga-tetangga kalau disuruh masak, disuruh mencuci. Oh begitu. Iya. Dia punya anak enggak? Enggak ada, sebatang kara. Jadi sempat siapa tahu kok. Sunnah Rasul. Khadijah dan Nabi Muhammad. Ya, Sunnah Rasul. Jadi waktu itu sempat viral videonya itu, bahkan sempat sampai Pak Bupati itu videonya itu. Karena kita lihat kondisinya memang betul-betul sangat memprihatinkan. Posisi dalam keadaan lumpuh, dia tidak bisa jalan. Jadi mengharap dari tetangga-tetangga belas kasihan dari tetangga. Dan itu pun tidak total ya. Iya. Maksudnya seikhlasnya saja. Iya, seikhlasnya. Nah, cuman begini, menurutnya saya gini. Saya suka dengan lembaga-lembaga sosial. Cuman ketika lembaga sosial ramai dengan program begitunya, itu menandakan bahwa belum ada kesejahteraan, masih jauh dengan kesejahteraan. Nah, mungkin harapannya IBS bagaimana? Apakah tetap akan membantu begitu terus? Iya, tetap kita istiqomah membantu. Ataukah bagaimana membuat orang yang dulu ini kan yang kita bantu lansia yang terdampak terlantarkan atau bagaimana kebahasanya, hanya memberikan bantuan putus ceritanya. Bantuan putusnya itu dikasih sembako, oke. Nanti bulan depan kasih lagi. Apakah tidak ada kayak dibilang supaya dia ini bisa mandiri juga gitu. Kalau bicara soal mandiri, ini rata-rata lansia umur sudah 80 sudah menunggu ajalin. Kalau kita berbicara kecuali kalau misalnya masih siapa tahu bisa diajak bikin konten.
Karena kebanyakan kasihan kalau di sumur begitu paling tinggal di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Enggak, maksudnya begini. Bisa saja kan IBS ini bekerja sama dengan Dinsos untuk membangun sebuah panti asuhan. Panti jompo kan gitu. Nah, supaya panti jompo ada wadah yang bisa merawat mereka. Iya. Mungkin itu harapannya IBS, Om ya. Iya. Artinya kita akan tetap komunikasi terutama dengan pemerintah daerah. Terutama setiap kita mau masuk di daerah itu, misalnya ada desa kita masuki, kita komunikasi dengan pemerintah desa, teman desanya. Kami juga berharap sebagai pemerintah memang harusnya begitu istilahnya memperhatikan yang kegiatan-kegiatan seperti ini. Artinya kami juga berharap supaya artinya tetap ada keterlibatan pemerintah untuk membantu para lansia ini. Nah, ini yang mau saya tanya, kesan dan kira-kira ada enggak kesan dan pesan dalam membantu itu? Dalam membantu apa? Adakah kesan baik atau ada kesan maksudnya kebahagiaan tersendiri begitu? Bagaimana? Betul. Itu kebahagiaan atau kesan itu memang luar biasa, banyak sekali kendala di yang bukan kendala sih. Termasuk kalau kita ini berjalan sudah ada 1 kilo berjalan masuk ke hutan sampai di dalam itu, kasihan itu orang tua kalau dikasih langsung dia menangis, itu rasa lelah itu langsung hilang. Titik harunya. Titik harunya itu bagaimana memang kegiatan ini memang betul-betul harus panggilan jiwa, Kalau bukan panggilan jiwa tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian biasa juga kalau kita masuk di satu daerah langsung ditanya, ini dari partai mana lagi? Karena boleh dibilang ini sembako, ini caleg nomor berapa, langsung datang bawa sembako. Berarti banyak ini sering tanya gini, Om, berpolitik sih? Iya, banyak yang sering tanya. Karena boleh dibilang itu sembako sudah identik dengan partai mungkin. Mungkin jadi tugasnya IBS ini merebut kembali tahta sembako itu. Jadi setiap kita ada penyaluran, ada labelnya, ada label. Nah, kira-kira pesan-pesan apa, Om, yang ingin diberikan kepada teman-teman Sonic ini, sobat-sobat Nongki ini, teman-teman Kibar Podcast ini, kiranya Om ini bisa berikan, karena saya lihat jiwa kemanusiaan itu hampir terkikis. Kira-kira apa yang bisa diberikan, satu wejangan atau satu kalimat untuk memotivasi diri mereka untuk saling membantu? Apa ya artinya ini semua? Saya juga nggak tahu. Coba. Apa ya? Oke, saya rasa kalau untuk motivasi itu tergantung dari hati. Karena memang betul-betul kerja begini harus panggilan jiwa betul. Ya. Tanpa itu ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena memang situasinya seperti misalnya kita datangi warga binaan, misalnya termasuk saya ada warga binaanku di Mangkoso, ada di Balandro, biasa cuma 1 kali, biasa 1 bulan saya kunjungi. Kalau ada pas bawa ke sana lagi, palingan kita bawa cuma 2-3 paket, 5 paket, itu jauhnya. Kalau orang biasa berpikir itu apa pakai cuma 5 paket bawa ke sana. Ya itu yang jadi tanpa panggilan jiwa itu memang agak. Nah, syarat untuk memberikan bantuan ke IBS kira-kira ini seperti apa? Ya, kira-kira caranya untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan ceritanya ke IBS, misalnya jangan sampai ada teman-teman yang mau memberikan bantuan, kira-kira caranya seperti apa? Ya, betul. Bagaimana caranya itu? Apakah cara pertama jelas nih, Kak? Harus ada bantuan. bisa transfer lewat rekeningnya. IBS IBS punya apa semacam sosmed enggak? Di IG itu ada IBS baru. IBS baru. Oke, teman-teman cek yang mau berdonasi, menambah-nambah pahala untuk yang selalu ragu akan ke kakinya sudah ada satu di neraka, silakan cepat sebelum terlambat, Bos. Kemudian ada lagi, masih ada juga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami sudah mempunyai ambulans. Ambulans mantap. Nanti orang bilang lagi, desa Pak di sana, bilang ambulans partai apa ini? Itu sudah ada, tidak ada logonya di situ. Mantap. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan kita bisa
Karena kita lihat kondisinya ini kalau di daerah-daerah pegunungan, di daerah-daerah pinggiran itu kasihan banyak orang sakit, cuma biasa kendalanya membawa ke rumah sakit kendaraan jadi makanya jadi. Cuman masalahnya ada lagi kendaraan, no? Ini pelajaran puskesmas itu ada semua. Cuman ambulansnya gratis, tapi bensinnya tidak gratis. Ya, itu kan itu kami tidak tahu seperti apa. Ya, tapi setelah kalau apa yang selama ini kita pelajari termasuk teman-teman dari Kurir Langit itu ambulansnya gratis. Ya. Tapi insya Allah IBS juga begitu memberikan gratis. Totalitas membantu ya. Siap. Oke, jadi terima kasih kita sudah bincang-bincang santai. Ternyata begitu pentingnya orang berbagi. Karena ini masalah manusiawi harus dibangun. Makanya letak kebahagiaannya tadi itu ada di bagaimana orang membagi, berbagi sesama. Betul. Jadi teman-teman sering berbagi. Apalagi kalau chip nanti saya chipmu. Oke. Iya, terima kasih Kak atas kehadirannya, founder FGMC di meja podcast Kibar ini. Ya bagi teman-teman yang mau berdonasi langsung saja cek IG indahnya berbagi sesama. Ya kemudian ada tidak nomor rekeningnya di situ Kak? Ada ya. Jadi cek saja, kemudian bisa dalam DM. Bisa membantu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Oke. Siap. Oke. Sudah Mike. Baik. Di ujung mic kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.